Halo, perkenalkan nama saya Ade Gunasyara Dita dengan NIM 2010811120003 dari kelompok Casa Grande RK7. Dapat kita ketahui pada judul video yaitu pengerjaan soal latihan mata kuliah di Teknik Sipil. Di sini saya memilih mata kuliah statika, yaitu menentukan reaksi perletakan pada struktur statis tertentu. Teman-teman udah tahu kan kalau di struktur itu ada struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Adalah struktur yang dapat diselesaikan dengan perhitungan sederhana atau dengan perhitungan 3 buah kesetimbangan, yaitu sigma M sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0. Sedangkan struktur statis tak tentu adalah struktur yang memerlukan perhitungan lebih lanjut. Biasanya kita menghitungnya dengan metode persamaan 3 momen atau PTM dan juga metode cross. Nah, bagaimana menentukan struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu? Bisa kita lihat dari strukturnya. Nah, di sini ada tumpuan sendi yang dapat menahan gaya secara vertikal dan horizontal. Kemudian ada tumpuan roll yang hanya dapat menahan gaya vertikal saja. Struktur statis adalah jumlah reaksi atau gaya yang tidak diketahui dan harus lebih kecil atau sama dengan jumlah persamaan kesetimbangan, yaitu 3. Nah, di sini ada berapa reaksi? Ada 1, 2, 3. Ada 3. 2 reaksi. Nah, ini sama dengan jumlah persamaan kesetimbangannya. Maka struktur ini adalah struktur statis tertentu yang dapat diselesaikan dengan perhitungan biasa. Nah, kalau strukturnya di sini 4 atau 5, yang di atas dari 3, maka itu adalah struktur statis tak tentu dan harus menggunakan metode perhitungan yang lebih lanjut. Oke, langsung saja kita akan mencari reaksi perletakan. Reaksi perletakan adalah reaksi yang muncul pada tumpuan akibat gaya luar yang bekerja. Sebelum lanjut ke perhitungan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan asumsi. Gaya vertikal ke atas, gaya horizontal ke kanan, gaya momen berputar searah jarum jam adalah positif. Kemudian sebaliknya adalah negatif. Gaya vertikal ke bawah, gaya horizontal ke kiri, dan gaya momen berputar berlawanan arah jarum jam negatif. Nah, sekarang kita hitung. Biasanya menghitung reaksi perletakan itu diawali dengan sigma momen sama dengan 0. Kita harus menentukan dulu titik acuannya, boleh di titik A atau titik B. Di sini saya gunakan titik A, yaitu sigma momen di titik A sama dengan 0. Berarti sekarang titik acuan kita adalah A, dan kita harus menghitung semua gaya terhadap titik A. Nah, di sini kita lihat gaya yang tegak lurus terhadap titik A adalah P1. P1 akan menghasilkan momen berputar searah jarum jam. Berarti P1 adalah positif. P1 dikali jaraknya adalah 2 meter, jarak P1 ke titik A. Nah, kemudian apa lagi? Ada P2, sama seperti P1 tadi, momennya searah jarum jam, yaitu positif. Dan jaraknya ke titik A adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4 meter. Maka positif P2 dikali 4. Kemudian ada VB yang bergerak ke atas. VB menghasilkan momen yang berlawanan dengan arah jarum jam, berarti negatif. Maka di sini dengan jarak 2 meter ditambah 2 meter ditambah 2 meter sama dengan 6 meter. Nah, ada lagi nggak gayanya? Nggak ada lagi, berarti sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa mendapatkan VB. VB dikali 6 sama dengan 10 dikali 2 ditambah 10 dikali 4. VB sama dengan 20 ditambah 40 dibagi 6. VB sama dengan 10 kN. Nah, udah dapat reaksi vertikal di titik B, maka kita mencari yang di titik A, yaitu dengan menggunakan sigma momen di titik B sama dengan 0. Nah, sekarang titik acuan kita adalah titik B. Lihat semua gaya yang tegak lurus terhadap titik B. Dari ujung pertama yaitu VA.
VA dikali dengan 6 meter jarak titik A ke titik B. Di sini positif karena searah jarum jam. Kemudian P1 ke titik B berlawanan arah jarum jam. Berarti negatif P1 dikali jarak ke B adalah 4 meter. Selanjutnya P2, negatif juga karena berlawanan arah jarum jam, berarti negatif P2 dikali 2 meter. Nah, kita dapatkan VA di sini, VA dikali 6 sama dengan 10 dikali 4 ditambah 10 dikali 2. VA sama dengan 40 tambah 20 bagi 6, VA sama dengan 10 kilonewton. Berarti di sini VA dan VB hasilnya sama. Maka kita buktikan dengan sigma V sama dengan 0. Kita lihat gaya yang vertikal. Di sini ada VA, P1, P2, dan VB. Ini semua ketika dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, di sini VA sama dengan 10, P1 10, P2 10, VB 10. 10 dikurang 10 0, negatif 10 ditambah 10, 0. 0 sama dengan 0, berarti oke. Nah, benar berarti VA dan VB itu adalah 10 kilonewton. Kemudian sigma H sama dengan 0. Karena tidak ada gaya yang bekerja pada balok dengan gaya horizontal, maka disimpulkan sigma H sama dengan 0. Demikian penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.